Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ahmad Fitoni, SEMM, selaku dosen mata kuliah konsentrasi pemasaran. Adapun tugas ini diajukan untuk memenuhi mata kuliah konsentrasi pemasaran, yang dimana judul dari presentasi ini adalah analisis dampak COVID-19 terhadap strategi pemasaran dan volume penjualan pada toko baju Udadoni, Desa Penerokan. Baiklah, tanpa mengulur waktu, langsung saja pendahuluan. Adapun di dalam pendahuluan terdiri dari latar belakang. Latar belakang. Badan Kesehatan Dunia WHO secara resmi menyatakan virus corona atau COVID-19 sebagai pandemi. Menurut WHO, pandemi adalah skala penyebaran penyakit yang terjadi secara global di seluruh dunia. Namun, ini tidak memiliki sangkut pautnya dengan perubahan pada karakteristik penyakitnya. Satu wabah sebagai pandemi artinya WHO memberi alarm pada pemerintah ataupun semua negara dunia untuk meningkatkan kesiapsiagaan mencegah maupun menangani wabah sebagai pandemi. WHO tidak memiliki ambang batas jumlah kematian atau terinfeksi atau juga jumlah negara yang terdampak. Pembatasan telah menimbulkan banyak dampak bagi masyarakat, mulai dari dampak kesehatan, sosial, politik, dan yang paling berdampak pada ekonomi masyarakat. Terjadi krisis ekonomi hampir semua di kalangan masyarakat, baik masyarakat menengah ataupun bagi masyarakat tertentu. Bagi kalangan pengusaha yang mampu bertahan, justru dapat merespon krisis COVID-19 ini sebagai peluang bisnis baru atau menjalankan sebuah strategi baru pada bisnis tersebut. Di dalam bab 1 ada masalah dan tujuan penelitian, yang dimana masalah penelitian itu adalah di dalam presentasi ini yaitu apa strategi yang dilakukan toko baju Udadoni agar tetap maju selama COVID-19, bagaimana hasil penjualan toko baju Udadoni sebelum dan sesudah COVID-19. Sedangkan tujuan penelitian dari presentasi ini ataupun tujuan penelitian dari masalah yang saya teliti adalah untuk mengetahui strategi yang dilakukan toko baju Udadoni untuk mengetahui hasil penjualan toko baju Udadoni sebelum dan sesudah COVID-19. Nah, di sini terdapat kerangka pemikiran. Selama pandemi COVID-19 berlangsung, banyak pedagang yang mengalami penurunan pada penjualannya. Namun, dengan strategi yang baik dan tertata, akan membuat pedagang mendapatkan keuntungan. Dapat dilihat, COVID-19, jumlah penjualan dan strategi. Bab 2, tinjauan pustaka. Di sini membahas tentang pengertian-pengertian yang dimana dalam pembahasan ini yaitu pengertian manajemen pemasaran. Menurut Kotler dan Armstrong menyatakan yang dimaksud dengan manajemen pemasaran adalah the process by which companies create value for customer and build strong customer relationship in order to capture value from customer in return. Manajemen pemasaran merupakan suatu proses untuk memberikan nilai kepada konsumen dan membangun hubungan yang erat dengan konsumen dengan cara yang menguntungkan perusahaan. Menurut Philip dan Keller menyatakan bahwa pemasaran adalah seni dan ilmu memilih sasaran dan meraih, mempertahankan, serta menemukan konsumen baru dengan menciptakan, menghantarkan, serta mengkomunikasikan nilai konsumen yang unggul. Berdasarkan uraian tersebut, maka ini maksud dengan manajemen pemasaran adalah ilmu dan seni dalam melaksanakan fungsi-fungsi manajemen yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pengaktualisasian, serta pengendalian dalam rangka
menyampaikan produk dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dari pihak produsen ke konsumen. Pengertian strategi pemasaran. Profesor Dr. Sofyan Asauri, MBA, strategi pemasaran pada dasarnya rencana yang menyeluruh, terpadu dan menyatu di bidang pemasaran, yang memberikan paduan tentang kegiatan yang akan dijalankan untuk dapat tercapainya tujuan pemasaran suatu perusahaan. Dengan kata lain, strategi pemasaran adalah serangkaian dan sasaran kebijakan dan aturan yang memberi arah kepada usaha pemasaran perusahaan dari waktu ke waktu pada masing-masing tingkatan dan acuan serta alokasinya terutama sebagai tanggapan perusahaan dalam menghadapi lingkungan dan keadaan persaingan yang selalu berbeda. Di dalam bauran pemasaran terdapat juga produk, promosi, harga, dan distribusi. Yang dimana suatu perusahaan itu juga harus menentukan produk, apakah produk itu baik untuk konsumen ataupun buruk untuk konsumen. Dan juga di sini juga terdapat promosi. Bagaimana cara mempromosikan produk tersebut, apakah dapat menarik para konsumen, serta harga. Dari harga tertentu dapat menarik konsumen ataupun malah membuat konsumen tersebut tidak tertarik untuk membelinya, serta saluran distribusi. Penyaluran distribusi yang baik tentunya akan menghasilkan yang baik juga. Bab 3, metode penelitian. Jenis penelitian. Untuk mendapatkan kebenaran ilmiah, dalam hal ini diperlukan adanya penelitian. Jenis penelitian digunakan adalah penelitian kuantitatif menurut Sugiono 2012-2013. Mendefinisikan objek penelitian sebagai berikut. Penelitian adalah sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu tentang suatu hal objektif, valid, dan reliable tentang suatu hal atau variabel tertentu. Dalam hal ini, penulis akan mencari analisis dampak COVID-19 terhadap volume penjualan pada toko baju Udadoni. Adapun jenis dan sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu untuk mengumpulkan data primer, penulis mengadakan survei secara langsung di toko baju Udadoni dan memberikan daftar pertanyaan dalam bentuk kuesioner. Sedangkan data sekunder, data yang selalu diolah oleh pihak-pihak tertentu, yaitu data jumlah karyawan, sejarah singkat toko baju Udadoni, isi struktur umum, dan gambaran lain toko baju Udadoni. Sedangkan untuk metode pengumpulan data yaitu dengan penelitian lapangan, penelitian perpustakaan, melihat populasi dan sampel. Adapun populasi di sini dapat diartikan yaitu wilayah generalisasi terdiri atas objek-objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan menurut Sugiono 2018 halaman 115. Sedangkan sampel dengan memperhitungkan waktu, maka penelitian ini mengambil sampel saja. Sampel di sini adalah perwakilan dari pelanggan yang berjumlah 50 responden. Yang mana semua responden tersebut adalah seluruh pelanggan pada toko baju Udadoni. Hal ini sesuai dengan pendapat Ari Kunto 2006. Jika populasi besar, maka diambil 15% sampai 25%. Tetapi apabila populasinya hanya 100, maka sampel barulah diambil dari keseluruhan populasi tersebut. Dikarenakan karyawan toko baju Udadoni berjumlah 1 orang, maka semua diambil sebagai sampel. Baiklah, mungkin itu saja presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.